Selamat sore. Satu saja Pak Menko. Sebelumnya perkenalkan saya Konita dari tirto.id. Mau bertanya satu saja Pak. Tadi kan Bapak sempat menyinggung kalau fokus pemerintah adalah untuk memeratakan pembangunan kereta api ya Pak ya untuk di seluruh wilayah Indonesia. Sedangkan beberapa waktu sebelumnya itu pemerintah juga akan mempercepat pembangunan proyek kereta cepat, memperpanjang jalurnya dari Jakarta Surabaya gitu Pak. Nah, ke depan fokusnya Bapak seperti apa Pak? Apakah akan tetap melanjutkan pembangunan kereta cepat atau lebih fokus ke pemerataan gitu Pak? Nah, ini pertanyaan bagus sekali ya. Pak Aye ditanya apakah mau melanjutkan itu kereta cepat atau kita berhentikan ya. Karena ya kalau kita lihat sendiri kereta cepat ini hanya kalangan tertentu ya yang makanya teman-temannya dananya triliunan mencapai utang itu. Uh, dan juga kan fokus kalau misalkan untuk kereta cepat itu masih terhalang dengan permasalahan utang ya Pak ya. Nah itu Tuh, bagaimana sikap Bapak? utang Terima tuh. kasih. Kita tahu memang masih menghadapi tantangan serius yang harus kita carikan solusinya, yaitu terkait dengan utang. Dalam pertemuan yang digelar beberapa hari yang lalu di Wisma Danantara antara badan pengelola, baik ya hadir Pak Rosan ya sebagai CEO, kemudian juga COO Pak Doni dan CIO Pak Pandu waktu itu, kita sama-sama mencari solusi bagaimana dan masih dikembangkan. Beberapa kali kami juga undang pihak Danantara, tentu Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Dirut KAI dan semua yang saat ini mengawaki KCIC atau WUSH untuk mencari atau mengembangkan opsinya. Saya belum bisa menyampaikan secara definitif karena memang masih terus dikembangkan. Nanti saja pada saatnya kita akan jelaskan secara terbuka bagaimana langkah yang diambil. Masih ada opsi tentunya prasarana ditanggulangi oleh pemerintah, tapi juga masih ada opsi bahwa sudah Danantara bisa take over dan lain-lain. Ya, saya tidak ingin menjadi polemik antara pemerintah seperti berhadapan-hadapan dengan swasta dengan Danantara atau BUMN, karena sama-sama kita ingin mencari solusi yang terbaik. Ini arahan dari Bapak Presiden dan saya sedang mengawal isu ini bersama teman-teman yang lain. Ini saya masuk dulu ke Kornita ya. Bu, apa tadi? Benar ya? Konita. Nggak pakai R. Konita. Masih ada kaitan dengan kereta api. Nanti saya kembali ke GSW ya, saya akan kembali ke sana. Ini memang sering menjadi pilihan yang juga membutuhkan pendekatan yang pas. Di satu sisi kita ingin meningkatkan konektivitas secara signifikan, karena bisa dibayangkan kalau Jakarta-Bandung bisa ditempuh 3 jam saja, maka signifikan. Saya ulangi, Jakarta-Surabaya kalau bisa menjadi 3 jam saja, maka signifikan dari sisi travel time. Waktu tempuh. Kadangkala kita kalau sudah lagi macet-macetnya saja kita bisa sekian jam kan, sekitaran sini Jabodetabek. Ini 3 jam tembus sampai dengan Surabaya. Saya membayangkan kalau masih kuliah di Surabaya bisa tiap hari pulang pergi itu. 3 jam sambil ngerjain paper atau ngerjain tugas, atau bisa meeting sebalik lagi. But anyway, kalau kita fokus ke sana saja tentu seperti tidak sensitif terhadap kebutuhan pemerataan pembangunan wilayah. Ini saya sering bicarakan dengan para deputi, dengan jajaran, kita tidak bisa hanya fokus pada satu hal, tapi kita juga selalu dihadapkan pada keterbatasan anggaran. Nah, kita lihat, tanpa harus mengesampingkan, menempatkan kebutuhan pemerataan, keseimbangan
dan juga keadilan pada akhirnya, kita harus hitung dengan baik. Tapi semangat mereaktivasi, meningkatkan kapasitas kereta api, bukan kereta cepat saja, ini juga harus dikawal bersama-sama. Dan agar industri perkereta apian ini semakin maju dan berkembang. Kita tidak hanya ingin membeli sesuatu dari luar, tapi kita juga ingin menghidupkan industri perkereta apian nasional, domestik. Kalau ada demand, pasti ada supply. Dan ini akan menggerakkan kembali ekonomi. Nah, lalu kawasan juga terus dikembangkan. Ya, dikembangkan dan harus juga saling menguntungkan. Jangan sampai pemerintah hanya membangun jalurnya, rel kereta apinya, tapi kemudian tidak mendapatkan benefit yang lebih luas. Kawasan-kawasan transit itu harus menjadi nilai tambah yang juga bisa mendukung stabilitas pembiayaan. Ya, dengan pengembangan konsep TOD, dengan pengembangan kawasan, kita bisa menangkap yang namanya potensi dari land value capture. Ya, nilai tambah dari tanah atau lahan yang ada di sekitar transit hub dan juga lokasi-lokasi yang memang didesain sejak awal untuk dikembangkan di sepanjang jalur-jalur kereta tadi. Jadi saya ingin menggarisbawahi bahwa saat ini kami terus menghitung, pemerintah pusat sendiri tentu melibatkan berbagai KL, termasuk dari sisi bisnis tentu kita ingin Kalau dari segi bahasa komunikasinya bikin ngantuk ya teman-teman. Lebih enak komunikasi Pak Purbaya ini. Ya, kita skip aja dulu ya. Mas, satu tahun Mas, 1 tahun pemerintahan. Iya. Konsolidasi. Iya, tadi kami semua mendengar. Selamat sore. Satu saja Pak Menko, sebelumnya perkenalkan. Mana melakukan restrukturisasi KCIC Jakarta Bandung WUSH yang tentunya harus mendapatkan perhatian. Mengapa? Karena memang utang yang harus segera diselesaikan ini juga tidak boleh kemudian menghambat rencana besar kita untuk mengembangkan konektivitas berikutnya tadi Jakarta sampai dengan Surabaya. Nah, di sini masih terus dikembangkan sejumlah opsi. Saya tidak atau belum bisa menyampaikan secara final karena memang masih dikembangkan opsi-opsinya dan masih dihitung semuanya segala sesuatunya. Apakah kemudian Danantara bisa menghandle dan juga bagaimana nanti Kementerian Keuangan bisa berkontribusi dan lain sebagainya. Jadi artinya kami masih terus menunggu arahan Pak Presiden juga. Jelajahi cara baru. Kita tahu memang masih menghadapi tantangan serius yang harus kita carikan solusinya, yaitu terkait dengan utang. Dalam pertemuan yang digelar beberapa hari yang lalu di Wisma Danantara antara badan pengelola, baik ya hadir Pak Rosan ya sebagai CEO, kemudian juga Langkah tegas Prabowo bikin heboh. Ia menolak menalangi utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung warisan Jokowi. Nilai utangnya ditaksir mencapai 324 miliar per bulan selama 30 tahun. Hasanuddin dari Siaga 98 menyebut langkah ini tepat dan berani. BUMN harus menopang negara, bukan negara menopang BUMN, tegasnya. Guys, apakah ini sinyal Prabowo mulai menata ulang warisan Jokowi atau tanda lahirnya era baru? Negara tegas tanpa beban masa lalu. Komen guys. Saudara Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan untuk mengawal keberlanjutan proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya. Tugas khusus ini diberikan Presiden Prabowo kepada Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Menurut AHY, Kereta cepat akan diperpanjang sampai ke Surabaya oleh Prabowo. Ini menarik sekali teman-teman ya. Padahal kemarin tadi atau video yang tadi itu memang kereta cepat Jakarta Bandung masih mempunyai hutang warisan dari Jokowi. Nah ini Prabowo akan memperpanjang sampai ke Surabaya. Artinya ada yang masih dirahasiakan untuk keuangan negara ini teman-teman ya. Karena mungkin yang tercatat di Menteri Keuangan itu mungkin uangnya segini dan segini, tapi ada dana apa namanya ya, dana kenakalan teman-teman, entah itu dari uang korupsi ya, atau mereka menemukan korupsi, penyimpangan uang lainnya, itu kita nggak tahu ya, kita nggak tahu teman-teman. Apa yang diperlihatkan di media sosial itu yang aman-aman aja, tapi di balik layar itu kita nggak ada yang tahu apakah ada sebenarnya, karena kita negara kaya teman-teman ya, sumber daya alam kita kaya ya. Wah luar biasa sih pokoknya, menarik ya teman ya. Ini sampai kan nggak masuk akal, utang kereta cepat Jakarta Bandung itu belum dilunasi kok sudah mau bangun Jakarta Surabaya. Lah uangnya dari mana, orang hutangnya aja belum diselesaikan ya. Ini menarik sekali. aliran kereta cepat Jakarta Surabaya akan menjadi terobosan besar dalam mobilitas masyarakat, barang, dan jasa di Pulau Jawa. Dengan sistem dan ekosistem kereta berkecepatan tinggi, waktu tempuh akan jauh lebih singkat sehingga memperkuat konektivitas antar daerah. Rencana ini masih dalam tahap studi untuk memastikan seluruh aspek teknis, pembiayaan, dan lahan terencana dengan matang. Ini benar-benar sukses, tidak ada kendala yang berarti teknis maupun keberlanjutan penganggaran di tahun-tahun mendatang begitu. Oleh karenanya kita ingin sekali lagi pastikan terlebih dahulu segala sesuatunya visible. Lalu selain itu juga ada tantangan bahwa untuk membangun jalur kereta cepat, kalau Jakarta Bandung saja menantang, challenging, termasuk lahan dan lain sebagainya, bisa dibayangkan kalau ditarik sampai dengan Surabaya, melewati banyak provinsi termasuk kabupaten kota. Berarti ini akan menjadi saingan kereta api Indonesia teman-teman ya. Menarik ini, menarik ya, menarik. Jadi pasti membutuhkan waktu bagi kami, bukan hanya lintas KL tapi juga antara pemerintah pusat dengan daerah. Saudara Presiden Ini pure ya, tidak ada kondisi politik dengan pernyataan Pak Menkyu terkait pemerintah tidak turut campur, itu hak Danantara. Karena beberapa pengamat ini bilang karena Pak Prabowo sudah tidak mau mengurusi proyek-proyek strategis peninggalan presiden sebelumnya misalnya. Silakan. Oh, enggak ada seperti itu. Itu orang suka mengkait-kaitkan saja. Kalau saya sebagai orang yang biasa di teknokrat, ini sih persoalan biasa-biasa saja. Ini persoalan korporasi biasa, relasi biasa dengan antara mitra korporasi para pihak yang terkait seperti tadi itu saya sebutin konsorsium. Kan sebenarnya kan konsorsium ini kan bukan hanya konsorsium BUMN kan. Yeah. Konsorsiumnya itu juga melibatkan konsorsium Cina. Jadi yang menanggung beban itu bukan hanya PT KAI, tapi yang menanggung beban kalau ada pembayaran yang tidak terbayarkan dari PT KCIC, ya konsorsium dari Cina juga sama begitu. Jadi karena join Mas ya. Semuanya itu disorot dari PT KAI saja gitu, dari kita saja. Tetapi perusahaan dari Cina pun ya dia juga harus nanggung sesuai dengan porsi kepemilikan sahamnya. Kan saya nggak tahu persis berapa komponen kepemilikan sahamnya. Mungkin yang saya tahu sih mayoritas ada di PT KAI Group ya, dengan konsorsium dengan beberapa BUMN itu. Tetapi kan ada juga pemegang saham yang lain, yaitu konsorsium perusahaan perkereta apian yang ada di luar negeri, dalam hal ini dari Tiongkok. Jadi dua-dua ini punya dua konsorsium ini, baik yang ada di Indonesia
maupun yang ada di Cina itu punya kewajiban gimana caranya menyelesaikan utang dengan kreditur. Dalam hal ini adalah utangnya dengan bank yang ada di Cina yang saya sebut tadi itu kalau nggak salah China Development Bank. Jadi itu situasinya. Jadi ini banyak yang nggak paham ya. Jadi mengkait-kaitkan dengan unsur politik APBN, dan ya? lain-lain. Nggak paham konstruksi bisnisnya, nggak paham skema keuangannya. Jadi seolah-olah ini dianggap, wah ini Pak Presiden sudah mengabaikan nih proyeknya peninggalan Pak Presiden sebelumnya, Pak Jokowi. Enggak. Terus kemudian ada yang membentur-benturkan dengan Pak Yudi dengan Pak Purbaya dengan Pak Luhut misalnya begitu. Enggak, karena memang ini wilayahnya masing-masing begitu. Jadi pemerintah itu dalam hal ini Pak Menteri Keuangan itu sebenarnya udah itu porsinya beliau memang begitu. Ini bukan ranah kami, jangan APBN begitu. Terkait luas Pak, pembayaran menggunakan APBN, Saya nggak tahu, katanya itu kan sudah dikelola oleh Danantara kan. Danantara udah ngambil 80 triliun lebih dividen dari BUMN. Harusnya mereka beres dari situ aja. Malah bisa bagus kalau mereka bisa beres dari situ. Jadi kalau KPBN agak lucu karena untungnya ke dia, susahnya ke kita. Harusnya kalau diambil semua gitu. Kita tidak ingin mencari-cari masalah. Jadi semua sekolah akan dapat akses kepada guru yang paling baik. Oke teman-teman ya, itu salah satu cuplikan video ya dari Bapak AHY mengenai kereta cepat WUS itu ya, peninggalan Pak Jokowi ya, bahwasanya tadi sudah diklarifikasi tidak ada kaitannya ya, bahwasanya Pak Prabowo itu tidak ngurusi atau nggak mau bayar hutang dari proyeknya Pak Jokowi ya, kereta cepat. Nah, tapi yang menarik ini bagian anggaran teman-teman ya. Dari anggaran kereta cepat ini kan lumayan besar ya, triliunan bahkan ratusan triliun teman-teman. Nah, ini untuk Jakarta Bandung aja ini masih utang ya. Tadi mau bangun lagi dari Jakarta sampai Surabaya. Nah ini menarik, dana dari mana ya? Dan kemarin juga untuk ada beberapa isu ya, termasuk Pak Mahfud itu mengutarakan bahwa ada penyimpangan di kereta cepat itu ya, anggaran kereta cepat. Nah ini menarik juga ya kita bahas ya. Nah menurut kalian gimana mengenai isu kereta cepat ini ya, yang menjadi perbincangan negeri kita karena fungsinya ini masih simpang siur ya, masih dinikmati oleh kalangan tertentu ya, dari hutang yang cukup besar segitu, apakah efisien ya, padahal rakyat kita masih membutuhkan hal-hal yang lain ya, makan susah ya, apa masih susah. Nah ini kenapa negara sampai berani hutang seperti itu, padahal pemerataan di daerah-daerah itu masih tertinggal teman-teman ya. Gimana ya, karena kalian tahu sendiri ya di mana daerah kalian, di Kalimantan, Sumatera, Jawa atau Papua ya, bahkan pasti ingin merasakan yang namanya kesejahteraan ya, yang namanya merdeka. Kita harus sama-sama, tidak hanya di kota Jakarta saja ya, apalagi di Pulau Jawa saja, tapi semua ya, semua kita harus merasakan teman-teman ya. Itu yang paling penting, PR dari pemerintahnya Pak Prabowo itu ya, harus menyamaratakan semua itu biar sama-sama kita menikmati kemerdekaan ya, sejahtera, makan tidak susah ya, kecukupan ya, yang penting itu kecukupan ya, tidak utang sana tidak ini. Itu yang paling utama. Malah negara itu hutang buat
kota seperti itu ya, dan fungsinya pun masih simpang siur. Kalau fungsinya untuk dinikmati di Pulau Jawa oke lah, ini kan Jakarta Bandung aja Pak jaraknya Pak ya. Jaraknya Jakarta Bandung aja Pak. Oke, gimana menurut pandangan kalian? Silahkan kalian bisa berdiskusi, kalian tulis kolom komentar di bawah ini. Kita lanjut di video berikutnya.